Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ailestari, stambuk F1C1189094, jurusan Kimia, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo Kendari. Ingin menjelaskan tentang PowerPoint saya mengenai bakteri Streptococcus lactis. Baik, langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu pendahuluan. Streptococcus adalah salah satu genus dari bakteri non-motil yang mengandung sel gram positif berbentuk bulat, oval, dan membentuk rantai pendek, panjang, atau berpasangan. Bakteri ini tidak membentuk spora. Bakteri ini dapat ditemukan di bagian mulut, usus manusia maupun hewan. Streptococcus lactis sendiri adalah bakteri gram positif yang digunakan secara ekstensif dalam reproduksi susu mentega dan keju. Namun juga menjadi terkenal sebagai organisme rakayasa pertama yang digunakan untuk pengobatan penyakit manusia. Sel Streptococcus lactis merupakan fokus yang berkelompok secara berpasangan dan membentuk rantai pendek dan tergantung pada kondisi pertumbuhan. Tampak berbentuk bulat telur dengan kepanjangan khas 0,5 sampai 1,5 um. Selanjutnya yaitu karakteristik Streptococcus lactis. Streptococcus lactis mempunyai dua subspesies yang sangat berperan dalam fermentasi susu, yaitu diantaranya Streptococcus lactis subspesies lactis dan ceremonis. Subspesies Streptococcus lactis mempunyai perbedaan karakteristik. Pada subspesies lactis tumbuh pada suhu 40 derajat Celcius dan 4% NaCl menghasilkan amonia dan arginin. Sedangkan pada Streptococcus lactis subspesies remonis tidak dapat tumbuh pada suhu 40 derajat dan 4% NaCl dan tidak menghasilkan amonia dan arginin. Lactis sendiri tidak menghasilkan spora atau non-sporulasi dan tidak motil atau non-motil. Streptococcus lactis memiliki metabolisme homofermentatif yang memiliki arti bahwa bakteri ini menghasilkan asam laktat dari gula. Streptococcus lactis pernah dilaporkan memproduksi L+ asam laktat eksklusif, namun dilaporkan pula D- asam laktat yang dapat diproduksi bila dikultur dengan pH rendah. Kemampuan untuk memproduksi asam laktat adalah salah satu alasan mengapa Streptococcus. Selanjutnya masuk pada klasifikasi Streptococcus lactis, yaitu Kingdom Bacteria, divisi Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillus, family Streptococcae, genusnya Streptococcus, spesiesnya Streptococcus lactis. Baik, materi selanjutnya yaitu metabolisme pada bakteri asam laktat. Metabolisme pada bakteri asam laktat ini bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu homofermentatif. Dapat dilihat pada slide. Bakteri dalam kelompok ini akan mengubah heksosa menjadi asam laktat dalam jalur M dan Mayer atau EM dan tidak dapat memfermentasikan pentosa atau glukonat. Metabolisme selanjutnya yaitu heterofermentatif. Dapat dilihat gambar slide. Pada heterofermentatif, heksosa difermentasi menjadi asam laktat, karbon dioksida, dan etanol atau asam asetat sebagai aseptor elektron alternatif. Pentosa lalu diubah menjadi laktat dan asam asetat. Perbedaan pada kedua kelompok metabolisme bakteri tadi didasarkan juga pada kemampuan bakteri asam laktat dalam menghasilkan enzim fruktosa difosfat adolase. Bakteri asam laktat homofermentatif mampu menghasilkan enzim fruktosa difosfat aldolase, sedangkan bakteri asam laktat pada heterofermentatif tidak mampu menghasilkan enzim tersebut. Tetapi bakteri asam laktat heterofermentatif mampu menghasilkan glukosa 6-fosfat dehidrogenase dan 6-fosfat glukonat dehidrogenase, sehingga mempunyai jalur pembentukan asam laktat yang berbeda. Secara garis besar, keduanya memiliki kesamaan dalam mekanisme pembentukan asam laktat, yaitu pirufat akan diubah menjadi laktat atau asam laktat dan diikuti dengan proses transfer elektron
dari NADH menjadi NAD+. Pola fermentasi ini dapat dibedakan dengan mengetahui keberadaan enzim-enzim yang berperan di dalam jalan metabolisme glikolisis. Bakteri homofermentatif melibatkan aldolase dan heksoaldolase, namun tidak memiliki fosfoketolase serta hanya sedikit atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan CO2. Jalur metabolisme dari yang digunakan pada homofermentatif adalah lintasan M dan Mayer-of-Parnas untuk menghasilkan pirufat, kemudian direduksi menjadi asam laktat melibatkan enzim laktase dehidrogenase menggunakan kelebihan NADH. Baik, masuk pada materi selanjutnya, yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri asam laktat. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri pada asam laktat terbagi 4. Yang pertama yaitu lama fermentasi. Dapat dilihat gambar pada slide. Mikroorganisme diinokulasi pada media. Pertumbuhan yang terlihat mula-mula adalah suatu pembesaran ukuran, volume, dan berat sel. Ketika ukurannya telah mencapai kira-kira 2 kali dari besar sel normal, sel tersebut membelah dan menghasilkan 2 sel. Sel-sel tersebut kemudian tumbuh dan membelah diri menghasilkan 4 sel. Selama kondisi memungkinkan, pertumbuhan dan pembelahan sel berlangsung terus-menerus sampai sejumlah besar populasi sel terbentuk. Waktu antara masing-masing pembelahan sel berbeda-beda, tergantung dari spesies dan kondisi lingkungannya. Tapi untuk kebanyakan bakteri, walau berkisar antara 10 sampai 60 menit, tipe pertumbuhan yang cepat ini disebut pertumbuhan logaritmis atau eksponensial karena bila log jumlah sel digambarkan terhadap waktu dan grafik akan menunjukkan garis lurus. Selanjutnya yaitu pH atau keasaman. Makanan yang mengandung asam biasanya tahan lama, tetapi jika oksigen cukup jumlahnya dan bakteri dapat tumbuh serta fermentasinya berlangsung terus-menerus, maka daya awet dari asam tersebut akan hilang. Pada keadaan ini, mikroba, proteolitik, dan lipolitik dapat berkembang biak. Hubungan antar pertumbuhan mikroba dan jumlah asam ini dapat dilihat gambar pada slide. Faktor berikutnya yaitu suhu. Tiap-tiap mikroorganisme memiliki suhu pertumbuhan maksimal, minimal, dan optimal, yaitu suhu yang memberikan pertumbuhan terbaik dan perbanyakan diri tercepat. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berdasarkan suhu pertumbuhan yang diperlukannya, yaitu golongan psikorofil, tumbuhan pada suhu dingin dengan suhu optimal 10-20 derajat Celcius, golongan mesofil tumbuh pada suhu sedang dengan suhu optimal 20 derajat sampai 45 derajat Celcius, dan golongan termofil tumbuh pada suhu tinggi dengan suhu optimal 50-60 derajat Celcius. Bakteri bervariasi dalam hal suhu optimum untuk pertumbuhan dan pembentukan asam. Kebanyakan bakteri dalam kultur laktat mempunyai suhu optimum 30 derajat Celcius, tetapi beberapa kultur dapat membentuk asam dengan kecepatan yang sama, yaitu pada suhu 37 derajat Celcius maupun 30 derajat Celcius. Masuk pada faktor yang terakhir yaitu oksigen. Tersedianya oksigen dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Bakteri diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu aerob, obligat, tumbuh jika persediaan oksigen banyak, aerob fakultatif, tumbuh jika persediaan cukup, juga dapat tumbuh secara anaerob. Anaerob obligat, tumbuh jika tidak ada oksigen, dan yang terakhir yaitu anaerob fakultatif, tumbuh jika tidak ada oksigen, juga dapat tumbuh secara aerob. Baik, masuk pada materi selanjutnya yaitu media pertumbuhan pada bakteri asam laktat. Media selektif untuk pertumbuhan spesies bakteri asam laktat adalah Demanrogasa sarpa agar atau MRS agar. Komposisi pada media MRS agar pada pH 6,2 kurang lebih 0,2 dan suhu 25 derajat Celcius. Untuk komposisi MRS agar
dapat dilihat pada tabel. Komposisi glukosa jumlahnya 20 gram, pepton 10 gram, agar 10 gram, ekstrak daging 8 gram, natrium asetat 3H2O 5 gram, ekstrak ragi 4 gram, K2HP4 2 gram, triamonium sulfat 2 gram, MgSO4 7H2O 0,2 gram, sorbiton monoleat 0,05 gram, dan MnSO4 4H2O 1 mili. Baik, itu tadi penjelasan PowerPoint saya mengenai bakteri Streptococcus lactis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.